Puji Tuhan, malam hari ini kita akan menunaikan ibadah konser kita. Seberapapun kita yang ada secara onsite maupun online, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang termasuk bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak
kami ambilkan pujian ini ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang patut kami puji dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seminggu telah berlalu, kami boleh datang kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan yang sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Semua itu karena berkat Allah senantiasa tercurah untuk setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berseru-seru memanggil nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu yang bekerja pada malam hari ini. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami batalkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, bahkan di dalam ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah otoritas Allah yang bekerja pada malam hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan ya, biarlah kita boleh merasakan sukacita dan bahagia. Amin. Mari kita ekspresikan kalau kita bahagia itu tentunya senyum-senyum ya, sukacita. Oke, kita mau katakan hari ini merasa bahagia. Tuhan Yesus
berkata, besarkan nama Tuhan. Saya akan membuka ruang kesaksian secara online, secara onsite. Waktu dan saya silakan nanti anak kecil ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang mau bersaksi? Ya, yang online silakan dibuka mic-nya. Yang onsite silakan mampir berdiri. Kasih. Ayo, Omar rumah. Halo. Malam hari ini kalau kita bisa berkumpul di rumah saya sangat bersyukur karena memang saat kita mau beringin untuk beribadah pasti itu ada gangguan, macam-macam gangguan. Tapi saya bersyukur Tuhan tolong, jadi kita bisa berkumpul di sini menyembah Tuhan, mengucapkan nama Tuhan. Ya itulah kita anak Tuhan harus sabar di dalam Tuhan. Memang harus sabarnya itu luar biasa. Ya saat mau kita beribadah, ngomong sini banyak gangguan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian ini ya, walaupun banyak gangguan, tantangan ya, kita sebagai orang percaya ya, yang kita prioritaskan adalah Tuhan Yesus. Kita percaya saat kita memprioritaskan Tuhan Yesus, ada keajaiban dan kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Masih ada yang bersaksi? Yang online? Silakan buka mic-nya, bisa memberikan kesaksian. Ya, saya juga mau bersaksi ya bahwa Tuhan begitu ajaib. Saya udah 2 hari ini ya, kepala saya itu keluyuran. Kepala keluyuran, badannya dari ujung sini nih kepala sampai ke belakang sini. Itu sakitnya nyut-nyutan gitu ya. Terus setiap kali mbaknya Felis datang pasti saya minta diperok. Jadi saya tadi tuh minta diperok dulu. Saya bilang, aduh mau pelayanan tapi badan saya sakit, saya harus bikin pujian ya. Sempet sih mau nyuruh siapa, saya bilang saya nggak tahu mau nyuruh siapa lagi gitu. Jadi saya bilang begini, aduh Tuhan kasih saya kesehatan. Tadi mau berangkat aja itu ketawa kelayangan, pengennya makannya tuh merem gitu ya. Terus saya coba tensi, begitu tensi ternyata tensinya tuh rendah, ya tensinya rendah. Jadi kalau tensinya rendah pun kepalanya juga belakang ini sakit ternyata ya. Jadi 100 ya, di jantungnya itu kan semuanya berdebar. Ya, jadi waktu 2 hari yang lalu memang badan udah nggak enak, terus minum kopi ceritanya. Itu masih dalam keadaan yang fit lah ya, habis olahraga, habis jalan kaki gitu ya. Dapat 4,5 kilo ya tanpa sengaja. Terus mampirlah ke rumah Felis, ngeliat Stefanus lagi bikin kopi dari mesin ya. Kayaknya enak kali ya kalau minum kopi panas-panas. Minumlah tuh kopi. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, tidak nyampe 5 menit itu kopi. Ya biasalah kalau kopi di hotel-hotel kan paling di sini ya. Kayak orang lagi haus.
Klek-klek udah. Enak kan? Setengah jam kemudian, ya, itu hari Sabtu ya itu, tanggal merah itu hari apa ya? Senin ya? Senin, nah itu hari Senin. Itu, wah, mau kata buang-buang air, ngambil lambung, Tuhan, tolong, ya kan, biasa kan manggilnya mau manggil siapa lagi? Manggil Tuhan Yesus kan, ya kan, sahabat kita yang sejati. Nah, akhirnya pulang balik ke toilet udah 6 kali nih, dan keluar air semua. Aduh, gimana ya, hari libur kok begini, anak-anak nggak jalan, ya ajak jalan, cucu ajak jalan, udah nggak bisa makan bubur. Besokannya, ya sehat hari Selasa, jalan pagi, nggak berani tuh nyentuh kopi, nyentuh apapun nggak berani, minumnya air putih saja, air es. Hari ini kok keleyangan juga, yang kemarin keleyangan, hari ini keleyangan, udah nggak sakit emak. Jadi tadi begitu mau jalan, tensi dulu 100 per, ya bawahnya juga rendah 60 ya, terus jantungnya 80. Tuhan kuat nggak nih ya, mau pimpin puji-pujian, ini badan pada sakit semua, coba deh mau berem, tapi mau ngajarin kelihatan, coba deh duduk di situ, puji Tuhan udah bisa duduk sendiri, udah berarti tensinya udah naik ya, puji Tuhan ya. Cuma bilang satu kata sama Tuhan, Tuhan ini mau melayani dalam nama Tuhan Yesus mangkrak. Magang lagi ngajak naik motor. Oh Tuhan ya, ini. Terus bawa gitar lagi, ini gitarnya berat. Di sini dada, di belakang ini punggung penuh dengan kerokan, ya penuh ini kerokannya banyak banget. Terus taruh gitar, Tuhan nyampe bisa nggak nih aku pimpin pujian? Lihat ini dua, ini ada WL nih dua nih. Mau suruh dia pimpin pujian nih, mau suruh si Felis sama Audi. Dalam nama Tuhan Yesus sebulan, jangan ya, kita sudah memiliki tugas, harus bertanggung jawab dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus senantiasa utamakan Tuhan dan layani Tuhan. Itu saja ya, dan puji Tuhan ya, saya bisa berdiri dan melayani bukan karena kuat ganda saya, tapi saya tidak percaya itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu.
Terima kasih Engkau Allah yang ajaib. Biarlah Engkau senantiasa pegang tangan-tangan kami Tuhan, agar kehidupan kami tidak tersesat Tuhan, agar kami Tuhan berjalan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami senantiasa untuk pegang tangan-Mu ya Bapa. Jangan Engkau lepaskan, bahkan kami tidak melepaskan tangan-Mu. Tangan-Mu yang begitu ajaib, yang sanggup menolong kami, anak-anak-Mu yang senantiasa berseru-seru memanggil nama-Mu ya Bapa. Karena nama-Mu penuh keajaiban, penuh mujizat bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya malam ini pun malam yang luar biasa. Baik, kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tolong dibacakan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya, jadi tema kita malam hari ini adalah bergerak dengan iman, bukan perasaan. Jadi kita akan lihat bagaimana ini dua hal yang berbeda. Ketika kita bergerak dengan iman atau kita bergerak dengan perasaan. Ya. Jadi kalau kita belajar dalam Alkitab, maka ada kisah tentang Kain dan Habil. Ya, bagaimana Kain bergerak dengan perasaannya, Habil bergerak dengan hal-hal yang positif tentunya. Jadi ketika Kain melihat persembahan Habil ya, itu naik lurus ya kepada Tuhan. Ya, kemudian sini yang berperan itu perasaannya Kain. Kok dia diterima Tuhan, kok dia lurus? Ya, bukannya Kain memperbaiki mezbahnya, bukannya Kain memperbaiki persembahannya, tapi justru dia melihat dengan perasaannya dia iri. Ya, dia iri kepada siapa? Habil adiknya Maru, kemudian terjadilah Habil dibunuh oleh Kain karena iri, karena cemburu dan lain sebagainya. Ada lagi kisah dalam Alkitab, siapa? Raja Saul. Ya, nah Raja Saul ketika dia melihat Raja Daud berperang dan banyak yang dikalahkan oleh Raja Daud, Raja Saul iri. Ya, jadi kemudian padahal Raja Daud udah memimpin bangsa, udah dipercayakan untuk memimpin bangsa itu, bangsa yang besar. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya, bagaimana Saul kemudian cemburu kepada Daud. Ya, kok mereka muji-muji Daud? Kan saya lebih senior, dan saya lebih hebat, saya lebih oke. Ya, sehingga yang bermain sini apa? Perasaannya. Ya kan, aturan dia pimpin aja bangsa itu dengan hikmat, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dia melangkah dengan Tuhan, pasti semuanya akan oke-oke aja. Ya, sama seperti Kain juga, ketika dia melangkah dengan Tuhan, dia melakukan bagian, bekerja dengan baik, apa yang kurang diperbaiki, ya, maka Kain pun pasti akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kita lihat karena yang bermain sini perasaan, maka endingnya beda. Ya, jadi perasaannya Kain, ya, bukan yang jelek-jelek dimatiin, tapi ditumbuhkan. Ya, wah Tuhan nggak benar nih. Ya, Tuhan lebih peduli kepada Habil nih. Ya, sama si Saul juga begitu. Wah, Daud lebih oke nih. Ya, kalau begitu begini, kalau begini begitu. Karena perasaan. Beda dengan kita anak Tuhan, Om saya yang punya hikmat, punya firman, punya kekuatan, kita akan melangkah dengan firman Tuhan. Kita akan melangkah dengan kekuatan Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga endingnya luar biasa. Bagaimana Tuhan membela kita, bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan, itu yang dahsyat. Jadi kita lihat, banyak sekali dalam Alkitab mencontohkan kepada kita bagaimana kalau kita berjalan dengan perasaan, endingnya tuh enggak mendatangkan berkat. Ya, tapi sebaliknya, ketika kita melangkah dengan iman, kita melangkah dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan menuntun kita sampai kepada akhirnya. Kain tidak sampai pada akhirnya. Akhirnya dia harus lari ke sana kemari,
menyelamatkan diri, takut ini, takut banyak sekali. Ya, Saul pun demikian, karena dia cemburunya lebih tinggi, akhirnya dia nggak bisa lihat Daud. Wah, ini musuh saya. Ya, saingan itu orang-orang di sekitar kita bersaing itu positif ya, bersaing itu positif. Tinggal kita mengatur bagaimana eh, sikap kita, karakter kita yang semakin dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ada rasa ragu, ada kecewa, ada takut, ada khawatir. Ini bisa pengaruh dalam tindakan dan sikap kita, ya kan? Bayangkan kalau pagi khawatir, siangnya apalagi kecewa, malamnya dia takut, ya kan? Percaya hidupnya nggak akan tenang, ya. Tapi ketika dia mulai memisahkan ini perasaanku, ini tindakan imanku dengan Tuhan, maka ketika kita mengambil posisi yang benar, sikap yang benar, maka segala kekhawatiran, takut, kecewa itu akan lewat karena kita mendahulukan iman kita. Aku percaya kok ketika aku takut ada Tuhan yang beserta aku. Aku tahu kok ketika aku khawatir ada Tuhan yang nggak pernah meninggalkan aku. Ya, jadi kita lihat ini dua ini yang membuat kita bisa menikmati hidup kita sepanjang hari kah? Atau kita bisa ngomel ngoceh sama apapun yang ada sekitar saya dan saudara. Ya, jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita yakin kita akan makin bertumbuh dalam Tuhan. Kita meninggalkan segala hal-hal yang ada di belakang kita. Ya, jadi kita lihat bahwa iman itu mengajak kita untuk bergerak, bergerak maju. Ya, bukan dasarnya bukan yang kita lihat, yang kita rasa, tapi karena firman Tuhan. Amin. Misalnya kalau firman Tuhan bilang jangan takut, padahal kita lagi takut, ya kan? Perasaan kita lagi takut, lagi khawatir. Kalau kita melangkah dengan iman, maka jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadi kalau kita takut akan takut terus. Tapi kalau kita beriman, enggak, walaupun aku takut, aku tahu siapa yang berserta dengan aku. Maka kita akan keep going dengan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita bisa melewati sepanjang hari itu dengan kekuatan, bukan perasaannya. Ya, bukan. Karena perasaan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang cenderung negatif. Ya, belajar dari Kain dan Habel, ya, belajar daripada Saul dan Daud, ya, di mana Saul tergoda perasaan-perasaan yang merugikan dalam perjalanan kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, dan apapun yang ada dalam kehidupannya. Jadi kita lihat bahwa seringkali dalam perjalanan kehidupan kita banyak mengikuti perasaan kita daripada iman kita, ya kan? Jadi ketika kita merasa kuat, kita oke, berani kita fight, kita lawan, kita hadapi apapun. Tapi ketika kita merasa takut, kita akan mundur. Ya. Kemudian kalau kita merasa tidak mampu, kita akan stuck, berhenti. Aku tidak bisa. Ya, aku tak mampu nih. Ya. Padahal kita belajar firman Tuhan bahwa dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Bahkan di ayat ini berkata sebab 2 Korintus 5 yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya, artinya iman kita harus lebih dikedepankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi iman harusnya memimpin kita untuk bergerak. Iman semestinya memimpin kita untuk melangkah, bergerak maju. Ya, bukan perasaan kita, karena dua hal yang berbeda. Melangkah dengan iman, bergerak dengan iman, maju dengan iman, atau dengan perasaan kita. Ya, saya katakan tadi bahwa Raja Saul sebenarnya bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya, Kain boleh mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi ketika dia tidak memperbaiki sikap hatinya, maka dia kehilangan berkat-berkat itu. Bahkan Raja Saul kan mati bunuh diri. Ya, karena nggak ada jalan. Karena perasaannya terlalu diganggu. Ya, nah sebab itu contoh yang simpel juga siapa? Musa. Ya, Musa hanya melihat tanah perjanjian dari jauh karena dia emosi, dia marah. Ya, nah sebab itu dia mengikuti perasaannya. Ya, kayaknya nggak bener nih bangsa ini. Ya, sehingga dia emosi, dia marah, dia ketok itu batu itu
dengan emosi. Ya, mujizat terjadi, tapi Tuhan bilang, Musa, kamu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kamu hanya bisa lihat dari jauh. Dan itu yang terjadi karena Musa mengikuti perasaannya, bukan mengikuti tindakan action iman seperti apa yang Tuhan perintahkan. Baik. Jadi kita lihat bagaimana kita memahami ini supaya anak Tuhan Om percaya itu dia bergerak dengan iman, bukan dengan perasaan. Nah, ini kan yang menjadi challenge, tantangan buat kita. Bagaimana sih aku memahaminya, bagaimana aku mengertinya, supaya aku nggak salah melangkah sepanjang hari ini, supaya aku nggak salah melangkah sepanjang minggu, bulan, dan tahun. Ya, belajar di Alkitab, belajar di tokoh-tokoh Alkitab. Kalau mereka berjalan dengan perasaan mereka, maka mereka jauh dari berkat Tuhan. Tapi kalau mereka berjalan dengan iman, berjalan dengan firman Tuhan, maka mereka akan sampai kepada tujuan yang Tuhan maksud. Yang pertama, bagaimana supaya kita memahami ini, saudara? Yang pertama, ayo kita pegang firman itu. Amin. Ya, apa yang kita terima dari firman, maka firman ini akan memimpin kita, bukan perasaan kita. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada ketakutan datang, firman Tuhan datang, jangan kamu takut. Ya, dan itu yang menguatkan, oh, aku nggak boleh takut, aku harus keep going dengan Tuhan, aku harus berjalan maju bukan mundur, aku harus makin naik bukan turun. Ya, maka kita akan melakukan bagian kita. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi kita lihat bahwa ini pentingnya kita menerima firman. Ya, dengar firman timbul iman. Iman ini akan menuntun kita. Tadinya takut, tadinya khawatir, karena ada iman, firman kita terima, ini menguatkan kita untuk melangkah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika orang percaya anak Tuhan memegang firman, why? Kenapa? Dia harus pegang firman Tuhan dalam hidupnya. Karena firman itu adalah kebenaran. Ya, bukan sekedar perasaan. Ya, sekali lagi, kebenaran bukan sekedar perasaan. Kalau perasaan itu benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Ya, kalau iman, yes. Apa yang Yesus firmankan, kita terima sebagai iman dalam kehidupan kita, sebagai kebenaran. Juga firman itu adalah sesuatu yang menguatkan saat kita dalam keadaan yang lemah. Ya, kita kan nggak kuat terus, ada kalanya kita lemah. Ya, tubuh lemah, sakit, ya, pikiran lemah, ya, tubuh kondisi lemah, dan lain sebagainya. Ada waktunya kita menjadi lemah, kemudian firman Tuhan datang menguatkan kita. Ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, ya, bersukacitalah. Itu kan menguatkan semua. Ya, sehingga ketika kita dengar, oh iya, aku harus kuat, aku harus semangat, aku harus bangkit. Maka itu yang mendorong kita, dan firman Tuhan yang menghidupkan kita. Firman juga, kenapa harus kita pegang? Karena firman menjaga kita tetap di jalan Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan, maka kita akan mudah ikut arus dunia. Ya, atau perasaan kita sendiri, sama seperti Kain tadi, sama seperti Saul tadi, ya, Musa tadi, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis dalam Alkitab. Jadi perasaan bisa naik turun, tapi firman Tuhan tetap, ya, jadi beda, ya. Perasaan kita bisa lagi senang, oke, moodnya lagi baik, oke, kita bisa senyum, tapi kalau lagi enggak, bisa makin turun kita, ya, semangatnya, sukacitanya bisa makin turun, tapi firman Tuhan tetap tidak pernah berubah. Jadi apa yang kita rasa bisa salah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Jadi dengar firman, melakukan firman, itu jangan dirasa-rasa. Sepertinya kayak bener nih. Ya, rasanya apa yang aku buatnya bener, rasanya. Ya, apakah rasanya kita amas seperti kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, yang kita belajar. Jadi melakukan sesuatu jangan cuma karena rasanya. Rasanya bener nih, rasanya baik, rasanya betul. Itu perasaan kita kan. Tapi apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak? Karena itu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi firman Tuhan itu harus menjadi pegangan yang teguh dalam kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi pribadi yang mantep, kokoh, kuat imannya dalam Tuhan. Ya, nggak anggot-anggotan, sebentar panas, sebentar dingin, sebentar panas. Ya, baik.
Nah, firman Tuhan harus menjadi pegangan yang menjadikan kita pribadi yang teguh. Katakan sama saya, pribadi yang teguh. Ya, karena firman bukan perasaan. Kalau perasaan itu mesti selentik, orang Jawa bilang, dia selentik apa ya? Ya, sentil. Ya, itu bisa keluar, ya, karena perasaan. Beda dengan iman yang teguh. Whatever, apapun yang coba melemahkan aku nggak pernah berubah. Aku tetap yakin dengan firman-Nya, aku tetap percaya dengan firman Tuhan, dan aku keep going, berjalan dengan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Bagaimana kita memahami yang kedua? Yang kedua, kuasai perasaan. Yang tadi pegang firman yang pertama, yang kedua, kuasai perasaan. Bukan perasaan yang menguasai kita. Amin. Kita harus menguasai perasaan kita. Takut tadi, kalau perasaan takut datang, kita harus kuasai. Jangan kamu takut. Ikutin firman Tuhan. Ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Bukan perasaan kita. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Awat? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan Ya, ketertiban. ini luar biasa. Jadi bukan roh ketakutan yang Tuhan, walaupun manusia kita rasanya takut, rasanya khawatir, rasanya kesel, rasanya kecewa, rasanya bertumpuk plek di sini. Ya, tapi kita nggak boleh ikutin perasaan kita. Yang kita ikutin adalah firman Tuhan yang mendorong supaya apa? Iman kita menjadi teguh. Ya, jadi kuasai perasaan kita, bukan kita dikuasai oleh perasaan. Ya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Kain dia bunuh Habil? Karena dia tidak ada kehidupan. Yang ada cuma kesel, sakit hati, marah, emosi. Aku pengen hajar adik sendiri. Ya, di zaman itu dia bisa bunuh adiknya. Ya, cuman karena kesel, tidak menjaga hatinya. Yang diikutin cuma perasaan kesel, perasaan sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Ya, maka firman Tuhan ingetin kita. Ya, ayo jaga hati kita. Ya, dengan segala kewaspadaan. Karena di Kejadian itu tulis kalau kita nggak jaga hati kita, hati-hati. Iblis sudah ngintip katanya, dia siap memangsa kita. Ya, makanya Kain kena itu. Ya, karena dia main dengan perasaan. Jadi perasaan adalah bagian dari hidup kita, tapi perasaan tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. Amin. Perasaan itu bagian dari hidup kita. Kalau orang nggak ada perasaan kan lain cerita kan, mati rasa kan. Ya, dia udah nyebelin, dia udah nyakitin, dia udah ngecewakan, dia rasa biasa aja. Ya, lama-lama udah mati rasa orang. Ya, jadi perasaan adalah bagian dari hidup kita, tapi perasaan tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. Sebaliknya kita harus menguasai perasaan tersebut. Jadi banyak sekali orang jatuh. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai perasaannya. Ya. Maka dia takut, dia terus takut. Dia marah, dia terus kesel. Dia kecewa, terus kecewa. Dia putus asa, dia akan terus putus asa. Jadi bukan perasaan yang menguasai kita, tapi sebaliknya kitalah yang harus menguasai. Sebab kalau perasaan yang menguasai kita, maka itu akan menjadi penghalang berkat Tuhan, penghalang rancangan Tuhan, penghalang daripada segala berkat-berkat yang baik yang Tuhan berikan, siapkan untuk kehidupan kita semuanya. Sebaliknya, ayo kita bergerak, ya, dengan iman sampai kepada tujuan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita bisa bersikap yang baik, yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, bagaimana pemahaman kita. Ya, yang ketiga lakukan yang benar. Ya, yang benar itu kita dapatkan dari mana? Daripada firman Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya, jadi kalau kita udah dengar firman, terima firman, menikmati firman, renung firman,
Jadi nggak mentok sampai situ. Kita harus melakukan firman. Apa yang kita terima, kita lakukan benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Jadi iman yang sejati itu tidak berhenti pada percaya toh. Udah, yang penting aku udah percaya. Yang penting aku udah tahu firman Tuhan berkata begini dan aku percaya. Ya, tetapi juga harus dibukti dengan tindakan kita. Amin. Kita percaya firman Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jangan kecewa, ya jangan kecewa. Jangan takut, ya jangan takut. Ya, walaupun dunia menawarkan begitu banyak ketakutan, tapi orang percaya yang hidup dengan imannya yang sejati, maka dia akan hidup membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Ya, jadi sekali lagi pilihan itu adalah kehidupan kita. Kita ikutin perasaan kita, ya efeknya kita menjadi mundur, ya, atau kita mengikuti iman kita yang membuat kita makin maju di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, oke, baik. Jadi iman sekali lagi bukan soal apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan. Ya. Nah, itu sebabnya jangan biarkan perasaan menentukan arah hidup kita. Tapi izinkan supaya iman ini yang memimpin hidup kita. Ya. Karena kalau perasaan yang memimpin hidup kita, mengarahkan kita sama seperti Kain tadi. Ya. Sama seperti Raja Saul yang mati bunuh diri. Ya. Karena no choice. Ya, nggak ada jalan, nggak ada pilihan. Ya, jadi bergerak dengan iman berdasarkan firman Tuhan, bukan dengan perasaan atau situasi yang kita alami. Ya, baik. Jadi jangan tunggu perasaanmu berubah, ya, baru percaya Tuhan. Ya, tetapi percayalah Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Ya, percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan dan firman-Nya, itu yang membuat kita bersemangat dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak punya rasa takut, tidak pernah kecewa, tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, nggak mungkin. Kita manusia pasti mengalami itu. Tetapi kita lebih memilih tetap bergerak karena percaya kepada Tuhan. Ya, kita memilih untuk terus beriman karena kita yakin Tuhan bekerja lewat iman yang diberikan kepada kita semuanya. Soalnya malam hari menjadi challenge buat kita supaya yuk kita jangan terbawa dengan perasaan kita. Karena kalau kita terbawa dengan perasaan kita, maka kita akan kecewa lihat orang, kita akan sakit hati dengan orang lain, kita akan semakin terpuruk dengan iman kita. Sebaliknya, yuk, apapun yang mengecewakan kita, apapun yang menyakitkan kita, kita lihat ada rancangan Tuhan yang jauh lebih luar biasa yang ada di hadapan kita. Sehingga pelajaran pada Kain mengingatkan kita, kalau perasaan nggak dijaga, dia bisa bunuh orang. Ya. Kalau enggak belajar di Saul, kalau perasaan enggak dijaga, dia bisa bunuh dirinya sendiri. Ya, saya belajar kepada apa yang baik dari firman Tuhan yang kita terima. Supaya apa? Bukan perasaan, tapi kita harus memegang firman, kita menguasai perasaan itu, dan kita melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala buat firman Tuhan. Nanti Ibu Linda akan berdoa firman Tuhan yang kita terima malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Mengucap syukur kepada Amin. karena kami pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sampai dalam Bapak Gembala kami, biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, kami tambah dikuatkan, kami boleh belajar mengasihi sesama kami dengan lebih sungguh, dan kami juga boleh mentaati segala perintah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan pakai mereka lebih heran lagi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami yang hadir di sini maupun yang di rumah, Tuhan melawat kami, Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Yeni dan keluarganya yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berikan korban persembahan yang online bisa ke kedua arah. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa.
kami boleh diberkati dalam firman-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini kami akan memberikan korban persembahan, sucikan kuduskan dengan firman-Mu. Kira kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Dia terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari Jumat ada doa rantai bagi kita yang mau ikut, bisa langsung ya, ada di warta, bisa lihat jadwalnya kosong, boleh diambil. Dan Sabtu ada pemuda remaja, dan kembali pada hari Minggu dengan sukacita dengan perjamuan kudus ya. Dan hari Rabu depan kita akan kembali konser di keluarga Ibu Andra ya. Mari kita bersama-sama boleh datang untuk bersekutu. Dan untuk WL-nya dengan kasih Tuhan, Felis. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, Engkau ajaib dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau boleh ada bersama dengan kami dalam ibadah komsel dalam malam hari dari awal pertengahan sampai tamatnya dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan memperlengkapi kami untuk kami makin solid iman kami, makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami, memperlengkapi kami untuk tujuan Tuhan sampai pada akhirnya. Kami bersatu hati berkati Ibu Yeni yang sudah bukakan rumah buat kami berkumpul bersama-sama. Kami melepaskan berkat Tuhan buat Ibu Yeni. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan anugerah kasih kuasa Tuhan atas kehidupan Ibu Yeni yang sudah apa yang dia lakukan terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkati umat dan jemaat Tuhan yang sudah hadir melayani Tuhan, beri yang terbaik pada Tuhan, baik ibadah baik secara online, onsite. Apa yang ditabur di Tuhan balas memberkati dengan limpahnya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan tempat ini, tinggalkan media online. Damai sejahtera kasih sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudara yang kekasih, pada malam hari kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera Allah Bapa
kasih yang bertuhan Yesus Kristus, pengentaran, hiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita malam hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat yang ada di rumah. Shalom. Tina. Iya, Bu.